Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang teknik analisis data. Ini merupakan suatu penelitian kami dari Bu Dr. Jelita MPD dan Penny Anggreni MPD dari kampus YIN Langsa. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa sih pengertian analisis data. Analisis data merupakan upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi suatu dari permasalahan. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif perlu menggunakan analisis data. Hal ini berkaitan dengan perhitungan ketika menjawab suatu rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Bentuk hipotesis mana yang diajukan akan menentukan teknik dari suatu statistik yang digunakan. Selanjutnya, syarat dari suatu analisis data. Sebelum melakukan pengujian data, harus dipenuhi persyaratan analisis terlebih dahulu, dengan asumsi bahwa data harus yang pertama dipilih secara acak, yang kedua homogen, artinya data yang dibandingkan sejenis, yaitu dengan dilakukannya uji homogenitas, dan yang ketiga normal, yaitu data yang dihubungkan berdistribusi normal, maka perlu dilakukan uji normalitas. Selanjutnya kita melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas yang digunakan yaitu uji varian terbesar dibanding varian terkecil. Ini merupakan salah satu uji homogenitas yang bisa digunakan. Banyak uji lain juga yang bisa digunakan, namun yang saya jelaskan yaitu tentang uji homogenitas, yaitu dengan membandingkan varian terbesar dengan varian terkecil. Dengan menggunakan rumus F hitung, ini dia rumusnya, F hitung sama dengan varian terbesar bagi varian terkecil, di mana distribusi F untuk alfanya 0,05, db pembilang n-1, dan db penyebutnya juga n-1. Kriteria pengujiannya, jika F hitung lebih dari atau sama dengan F tabel, berarti datanya tidak homogen, dan begitu juga sebaliknya. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka datanya itu homogen. Selanjutnya kita bisa melakukan uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Di sini saya akan menjelaskan menggunakan uji normalitasnya bisa menggunakan uji Chi kuadrat. Banyak uji normalitas yang lain, cuman yang saya jelaskan yaitu dengan menggunakan uji Chi kuadrat. Ini rumusnya. Dan ini merupakan keterangannya. Kriteria pengujiannya jika Chi kuadrat hitung lebih dari atau sama dengan Chi kuadrat tabel, artinya distribusi data tidak normal. Dan jika Chi kuadrat hitung kurang dari atau sama dengan Chi kuadrat tabel, artinya data berdistribusi dengan normal. Selanjutnya bagaimana cara menghitungnya bisa dilihat di buku statistik. Oke, ini merupakan cara analisis data. Cara analisis data itu banyak ya, ini salah satunya yaitu dengan menggunakan korelasi Spearman rank. Korelasi Spearman rank digunakan untuk mengukur tingkat atau eratnya hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan juga variabel yang terikat yang berskala ordinal. Korelasi Spearman rank berguna untuk mengetahui kecocokan dari dua variabel terhadap grup yang sama. Untuk mendapatkan validitas empiris pengumpulan data dan mengetahui realitas alat pengumpulan data. Ini merupakan rumus dari korelasi Spearman rank yang dapat digunakan. Selanjutnya yang kedua itu korelasi persen product moment. Korelasi persen product moment digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif, yaitu uji hubungan. Berarti jika judul skripsinya ada kita ingin menguji suatu hubungan antara variabel X dan variabel Y, maka kita menggunakan korelasi persen product moment. Sini ya. Nah, ini merupakan cara untuk menggunakan persen product moment, yaitu variabel X dan variabel Y
harus berada pada skala interval ataupun skala rasio. Nah, ini merupakan rumus dari korelasi perusahaan produk momen yang dapat digunakan. Oke, selanjutnya korelasi ganda. Korelasi ganda digunakan untuk mencari besarnya pengaruh atau hubungan antara dua variabel bebas. Artinya, variabelnya itu lebih dari satu ya. Di sini dua variabel bebas atau lebih secara bersama-sama dengan variabel terikat. Ingat, variabelnya dua ataupun bisa lebih. Kalau kita ingin melihat hubungan variabelnya dua ataupun lebih, maka kita menggunakan korelasi ganda. Korelasi ganda berguna untuk mencari hubungan antara dua atau lebih variabel ya, yang di sini yang dijelaskan. Rumusnya itu ini, rumus korelasi ganda yang dapat digunakan. Selanjutnya analisis data selanjutnya yang nomor 4 yaitu regresi sederhana. Regresi sederhana digunakan untuk memperkirakan secara sistematis tentang apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Itu ada perkiraan secara sistematis. Regresi sederhana berguna untuk meramalkan atau memprediksi variabel terikat Y apabila variabel bebas X diketahui. Regresi sederhana dapat dianalisis karena didasari oleh hubungan sebab akibat. Oke, ini adalah rumus dari regresi sederhana yang dapat digunakan. Ini keterangannya, kita carinya bisa dilihat di buku statistik ya. Selanjutnya regresi ganda. Regresi ganda digunakan untuk menganalisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih. Nah, yang tadi regresi sederhana dan sekarang regresi ganda. Kalau yang sudah dikatakan regresi ganda, maka variabelnya dua ataupun lebih. Artinya dia banyak variabel di sini. Dan rumusnya ini, rumus regresi ganda ada AB, B1, B2, X1, X2 dan seterusnya, tergantung berapa variabel yang ingin kita lihat. Selanjutnya perbandingan satu variabel bebas uji T. Perbandingan satu variabel bebas digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Pada uji hipotesis diambil satu sampel, kemudian dianalisis apakah ada perbedaan rata-rata dari sampel. Perbedaan satu variabel bebas berguna untuk uji hipotesis untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dari sampel yang diambil. Artinya, pada perbandingan satu variabel bebas, maka sampelnya juga satu. Artinya satu kelas di sini ya. Pada sebuah sampel. Ini rumusnya uji T satu variabel bebas. Ini dia rumusnya, bisa digunakan Z hitung ataupun T hitung. Kapan digunakan Z hitung? Jika standar deviasi populasi diketahui. Kalau kita menggunakan T hitung jika standar deviasi sampel tidak diketahui. Selanjutnya perbandingan dua variabel bebas ataupun bisa dikatakan dengan uji T. Perbandingan dua variabel bebas digunakan untuk membandingkan ataupun membedakan antara kedua variabel bebas satu sama yang lain. Perbandingan dua variabel bebas berguna untuk menguji kemampuan generalisasi ataupun signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua rata-rata sampel. Ini contohnya rumus uji T-nya seperti ini. Artinya ada sampel pertama dan juga ada sampel kedua. Artinya ini uji T dua sampel untuk melihat perbedaan jika kita memiliki dua variabel bebas. Artinya kita ingin membandingkan variabel A dengan variabel B dan seterusnya. Oke, saya rasa hanya ini saja yang bisa kita presentasikan tentang teknik analisis dari suatu data. Dan diharapkan kepada pembaca bisa memahaminya dengan jelas.
bahwasanya banyak teknik analisis data dan itu semua tergantung dari judul penelitian yang kalian teliti. Jadi kalau judulnya pengaruh bisa digunakan uji R, kalau judulnya perbandingan bisa digunakan uji T dan dilihat apakah dia 1 sampel ataukah dia 2 sampel. Bagaimana perhitungannya? Perhitungannya bisa kalian lihat di buku statistik pendidikan ataupun statistik penelitian. Selanjutnya, ingat ya syaratnya sebelum kita lakukan uji-uji semua itu, syaratnya itu datanya harus dilakukan secara acak, harus normal, dan juga harus homogen. Oke, sampai di sini pertemuan kita, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.